Halo teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknologi Rekayasa Telekomunikasi. Hari ini, kita akan membahas mengenai etika penulisan karya ilmiah dan evaluasi diri naskah. Materi ini sangat penting untuk menjadi tugas akhir dan publikasi jurnal kamu nantinya. Di video kali ini, kami membagi pembahasannya menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, etika dalam penulisan karya ilmiah, bagian 2, evaluasi diri naskah, dan bagian ketiga, title, byline, abstrak, dan keywords. Mari kita mulai. Oke, baik teman-teman. Di sini akan kita masukin bagian yang pertama, yaitu etika dalam penulisan karya ilmiah. Apa itu etika penulisan karya ilmiah? Ini adalah aturan dan prinsip yang harus kita ikutin saat menulis penelitian. Tujuannya menjaga kejujuran, integritas, dan kredibilitas karya kamu. Prinsip utama etika penulisan yaitu ada 4. Yang pertama, ada kejujuran dalam data. Tulis data hasil penelitian apa adanya dan jangan dimanipulasi atau diubah hasil supaya terlihat bagus. Dan yang kedua, ada originalitas. Karya kamu harus asli dan pemikiran dan penelitian sendiri, bukan hasil jiplak. Dan yang ketiga, itu ada pengakuan sumber. Pengakuan sumber itu setiap ide, teori, atau data dari orang lain harus kamu cantumkan sebagai referensi. Dan yang keempat, ada authorship yang jujur. Hanya orang yang benar-benar berkontribusi yang boleh masuk sebagai penulis. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada contoh etika yang benar. Kamu sedang meneliti sistem monitoring suhu server menggunakan IoT. Kamu menemukan penelitian serupa tentang sensor DHT22 dari jurnal IEEE. Kamu tulis di naskah, menurut penelitian Ahmad dan kawan-kawan tahun 2023, sensor DHT22 memiliki akurasi 98% untuk pengukuran suhu ruangan. Lalu, kamu mencantumkan referensi lengkapnya di daftar pustaka. Contoh lain, dosen pembimbing kamu memberikan saran penting tentang pemilihan protokol MQTT untuk proyek IoT kamu. Kamu masukkan beliau sebagai CEO author karena kontribusinya signifikan. Contoh etika yang salah. Contoh pertama adalah plagiarisme. Kamu copy-paste paragraf dari jurnal tentang teknologi 5G tanpa mengubah kalimat dan tanpa mencantumkan sumber. Ini merupakan pelanggaran serius. Contoh kedua adalah fabrikasi data. Hasil testing sistem telekomunikasi kamu menunjukkan delay 250 milisecond, tetapi kamu tulis 50 milisecond supaya terlihat lebih baik. Ini merupakan pemalsuan data. Contoh ketiga adalah authorship tidak etis. Kamu menambahkan nama teman yang tidak ikut penelitian sebagai penulis, atau sebaliknya, kamu tidak mencantumkan nama rekan yang membantu penelitian di sistem kamu. Contoh keempat adalah self-plagiarism, yaitu kamu menggunakan ulang paragraf dari tugas semester lalu tanpa modifikasi dan tanpa mengutipnya sebagai karya sendiri sebelumnya. Bagian 2, evaluasi diri naskah. Apa itu evaluasi diri naskah? Ini adalah proses review dan penilaian mandiri terhadap naskah yang sudah kamu tulis sebelum kamu submit ke dosen atau ke jurnal. Kenapa evaluasi diri ini penting? Pertama, kamu bisa mendeteksi kesalahan sebelum orang lain melihatnya. Yang kedua, kamu memastikan naskah yang sudah memenuhi standar penulisan ilmiah. Yang ketiga, kamu meningkatkan kualitas karya sebelum dipublikasikan. Cara melakukan evaluasi diri dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, baca ulang seluruh naskah, cek apakah alur logika yang sudah jelas dari pendahuluan sampai kesimpulan. Yang kedua, periksa struktur. Pastikan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan sudah berada di dalam satu jurnal. Yang ketiga adalah cek konsistensi data. Angka di tabel harus sama dengan yang kamu sebutkan di teks. Yang keempat, review referensi. Semua kutipan sudah tercantum di daftar pustaka. Format penulisan, referensi konsisten. Yang kelima adalah periksa tata bahasa. Cari typo atau kesalahan penulisan, kalimat ambigu, atau kesalahan ejaan. Yang keenam adalah validasi klaim.
Setiap pernyataan yang kamu buat harus didukung dengan data atau referensi. Yang ketujuh adalah gunakan checklist untuk memudahkan proses evaluasi. Kamu bisa meminta bantuan teman untuk peer review sebelum submit final. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian 3, title, byline, abstract, and keywords. Sekarang kita bahas komponen paling penting artikel ilmiah. Ada 4 elemen kunci yang harus kamu pahami. Yang pertama, title atau judul. Judul adalah identitas pertama karya kamu. Judul harus spesifik, informatif, dan menarik perhatian. Aturan membuat judul yang baik yaitu, yang pertama, maksimal 12-15 kata. Yang kedua, sebutkan topik utama penelitian. Yang ketiga, hindari singkatan yang tidak umum. Yang keempat, gunakan kata kunci penting. Nah, contoh judul yang baik untuk bidang IoT dan telekomunikasi ialah Sistem Monitoring Kualitas Udara Real Time berbasis IoT menggunakan protokol MQTT, atau Analisis Performa Jaringan 5G untuk aplikasi Smart City di Kota Medan, dan implementasi LoRa One untuk sistem telemetri jarak jauh pada perkebunan kelapa sawit. Contoh judul yang kurang baik yaitu penelitian tentang IoT. Ini terlalu umum. Yang kedua, sistem monitoring. Ini tidak spesifik. Yang ketiga, penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi komunikasi data pada era digital 4.0. Ini terlalu panjang. Yang kedua, byline atau nama penulis dan afiliasi. Byline mencantumkan siapa penulis dan dari institusi mana. Urutan nama menunjukkan kontribusi. Penulis pertama biasanya yang paling banyak berkontribusi. Format standarnya yaitu nama penulis 1, nama penulis 2 jurusan atau program studi, nama institusi, email, korespondensi. Yang ketiga, abstrak. Abstrak adalah ringkasan lengkap penelitian kamu dalam 150 hingga 250 kata. Pembaca menentukan apakah artikel kamu relevan hanya dengan membaca abstrak. Struktur dalam abstrak terdiri dari latar belakang 1 hingga 2 kalimat. Yang kedua ada tujuan penelitian 1 kalimat, metode 2-3 kalimat, hasil utama 2-3 kalimat, dan kesimpulan 1 hingga 2 kalimat. Contoh abstrak dalam penelitian Internet of Things. Perkembangan Internet of Things membuka peluang untuk sistem monitoring jarak jauh pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring kelembapan tanah berbasis IoT untuk perkebunan kelapa sawit. Sistem menggunakan sensor kapasitif yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32 dan mengirim data melalui protokol MQTT ke cloud server. Data yang ditampilkan secara real-time melalui dashboard web dan aplikasi mobile. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu memonitoring dengan akurasi 95% dan delay rata-rata 1,2 detik. Sistem ini efektif untuk meningkatkan efisiensi pengairan dan mengurangi pemborosan air hingga 30%. Implementasi Internet of Things pada perkebunan sawit ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya operasional. Oke, baik, kita masuk ke bagian 4, yaitu keywords atau kata kunci. Keywords adalah 3-6 kata kunci frasa yang mempresentasikan isi artikel. Kata kunci membantu artikel kamu ditemukan di database, jurnal, atau Google Scholar. Tips memilih keywords ada 4, yaitu pilih kata yang spesifik tentang topik kamu. Yang kedua, gunakan istilah yang umum digunakan di bidangmu. Dan yang ketiga, hindari kata yang terlalu umum seperti sistem atau teknologi. Yang keempat, kombinasikan kata umum dengan kata spesifik. Contoh keywords untuk penelitian IoT dan telekomunikasi. Penelitian monitoring kelembapan tanah. Keywords IoT, sensor, kelembapan tanah, MQTT, ESP32, smart farming, monitoring pertanian.
Dalam penelitian 5G, keywords, 5G network, smart city, latency, analisis bandwidth, option machines, dan mobile broadband. Penelitian sistem telemetri, keywords, LoRaWAN, telemetri jarak jauh, LP1, sensor, nirkabel, dan transisi data. Penelitian keamanan jaringan, keywords, network security, IoT security, encryption, firewall, cyber attack, preventions. Kita sudah membahas etika penulisan karya ilmiah, evaluasi diri naskah, dan komponen penting artikel ilmiah. Ingat, kejujuran adalah kunci dalam penelitian. Jangan plagiat, jangan manipulasi data, dan selalu beri kredit pada sumber yang kamu gunakan. Sebelum submit karya ilmiah, lakukan evaluasi diri dengan teliti. Periksa struktur, data, referensi, dan tata bahasa. Buat judul yang informatif, tulis abstrak yang lengkap, dan pilih keywords yang tepat. Semua ini akan membantu kamu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan meningkatkan peluang publikasi di jurnal kamu. Semangat untuk penelitian dan tugas akhir kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye!